Nah, dan akhirnya saya numpang di rumah teman, kita tidur bareng-bareng rame-rame, kita numpang sama teman. Akhirnya celetuk, saya dikabarin almarhum masuk lagi rumah sakit, sakit lagi. Akhirnya saya pulang lagi ke kampung, ngurusin lagi almarhum ini itu. Walaupun kita ibaratnya nggak makan sekenemunya, yang penting kan masih ada sisa sawah waktu itu. Kalau untuk beras-beras aja kita nggak beli, tapi lauk nasinya kita beli. Biaya sekolah kita harus biayain anak sekolah. Nah, dari situ waktu itu saya pergi lagi, karena saya ibaratnya udah ditalak. Saya ngerasa udah nggak ada hubungan sih, sebenarnya udah nggak ada hubungan sama almarhum itu, udah nggak ada hubungan. Cuman saya ngerasa melihatnya kasihan. Saya masih mau ngurusin, walaupun saya mondar mandir bolak balik ke Jakarta, ke kampung, dengan seadanya, dengan uang seadanya. Nah, dari situ saya pergi lagi ke Jakarta. Pas pergi saya ke Jakarta, saya bingung gimana nih, saya harus capek cari dapetin uang gitu. Saya punya uang buat bisa biaya anak suami. Nah, pada saat waktu itu karena saya ingat syuting. Saya ingat waktu itu kan, saya waktu di rumah zaman dulu waktu saya punya anak 2, saya keingetan pengen banget masuk TV, jadi orang lewat-lewat juga nggak apa-apa. Nah, saya datang lagi, berangkat lagi ke Jakarta, saya belum ada tempat, saya mau numpang lagi di rumah teman juga malu, mundar mandir bolak balik numpang di rumah teman. Nah, akhirnya dari situ saya tengok, dapatlah saya tempat di masjid. Pada waktu saat itu saya masih mikir saya, kemana harus saya tidur, harus kemana saya pergi. Terus ini semakin lama semakin malam, saya udah bingung, udah resah, udah gimana. Akhirnya sampai saya ditanya sama marbot masjid. Mbak mau kemana, katanya, ini masjid kita mau tutup. Nah, Mbak kalau mau di sini terus, kebetulan sepi, nggak ada orang. Saya bilang saya bingung, saya mau kemana, saya bingung Pak. Sementara saya baru datang dari Jakarta, saya mau cari kerjaan, saya bilang gitu. Saya mau cari kerjaan di sini, tapi saya belum dapat kerjaan, saya belum dapat tempat tinggal, saya bingung Pak. Akhirnya mabot itu gini, karena mungkin ngelihat saya kayak orang kebingungan, saya kayak orang keder di situ. Akhirnya marbot itu nawarin, gimana kalau seumpamanya kan itu di belakang masjid ada kamar kecil, ya cukup untuk tidur lah. Monggo silakan dipakai kalau emang kamu mau. Akhirnya saya pergi. Saya berterima kasih banget sama si Bapak Marbot itu, berterima kasih banget. Saya kayak disambung hidup. Akhirnya saya setiap hari, karena saya perasaan ya, dan tinggal di masjid juga kan itu berkah buat saya. Sebelum saya pergi, sebelum saya nyari kerjaan, muter-muter nyari kerjaan, ya saya bersih-bersih dulu masjid, saya rapihin dulu, saya pelin dulu. Setelah selesai beres semuanya, baru saya mikir kemana ngelangkahin kaki, kemana saya jalan hari ini. Akhirnya dari situ saya kepikiran lagi sama syuting. Saya nanya-nanya sama tukang ojek, sama ini. Saya tanya, Bang, saya numpang nanya, kalau misalnya orang syuting itu di mana ya lokasinya? Kebetulan ada tukang ojek jawab gini, wah Mbak,
Kalau orang syuting-syuting itu biasanya sih adanya di Taman Bunga. Kalau nggak di Taman Bunga, katanya di itu tuh Depok. Depoknya di mana, Mas? Itu di Studio Alam, kata gitu. Lumayan ya, jauh, saya bilang gitu. Ya lumayan lah, kata dia gitu. Lumayan jauh lah, Mbak, kata. Masuk ke dalamnya itu jauh. Dari situ saya mikir gimana caranya saya bisa masuk. Saya bisa jalan ke Studio Alam, ke Depok Studio Alam, atau ke Taman Bunga. Tapi inceran saya ke Studio Alam karena saya waktu itu pas pisan film apa sih kok apa kolosal gitu. Kalau di situ pasti ada yang syutingnya, itu pasti, karena mereka katanya nempat di situ setiap hari strippingnya gitu loh. Saya waktu itu nggak ngerti apa itu stripping, cuman saya tahunya setiap hari mereka di situ. Kalau di Studio Alam Depok beda sama Taman Bunga. Kalau Taman Bunga sewaktu-waktu aja. Akhirnya saya nekat pergi ke Depok Studio Alam itu, jalan kaki. Saya jalan kaki ke situ. Saya bilang gini, ya Allah. Awalnya saya sih pergi dulu, sempat minjem sebelum dia ke Depok itu, saya mampir ya ke rumah saudara, pinjem uang buat makan 10.000, lapar. Tapi cukup bilang nggak punya. Dari situ saya pulang, pergi keluar, nangis. Perut saya lapar, mau jalan ke lokasi syuting Studio Alam Depok, tapi saya nggak punya uang. Saya jalan ke kampung-kampung sambil nanya sama orang-orang yang setiap saya lewat, perkiraan kalau ke Studio Alam Depok lewatnya kemana, Pak? Terus Bapak itu kasih tahu saya, ke sini Mbak lewatnya, jalannya ke sini. Tahu nggak? Kaki saya itu sampai sakit, bengkak. Karena saya dipakai jalan terus kan, udah nggak puguh rasa. Saya jalan ke Studio Alam Depok. Dari situ pas saya masuk, saya kalang bego. Di mana ini lokasi syutingnya? Kok tempatnya kayak hutan-hutan gini? Kata saya. Apa benar tempat lokasi syuting ini? Saya bilang gitu kan. Kebetulan ada security, ada yang jaganya di situ. Saya tanya lagi, Pak, kalau mau ke orang syuting di mana ya? Oh, masuk Mbak, terus masuk aja, boleh kok masuk ke sana terus di dalam, Mbak, kata dia gitu.